Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendra Kurnia, kelas 12 dari SMA Malahayati. Sejarah bangsa ini mengajak kita tentang kekuatan perjuangan dan persatuan. Melalui video ini, saya ingin mengajak kalian menyusuri salah satu momen penting yang mengubah masa depan negara bangsa Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Semoga kita semua dapat merasakan semangat yang sama dalam mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita. Setiap jengkal di sini menyimpan kisah perjuangan dan pengorbanan. Di sinilah pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi itu bukan sekedar rangkaian kata, melainkan deklarasi keberanian bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bendera merah putih pun berkibar untuk pertama kalinya sebagai simbol kedaulatan negara dan harga diri bangsa. Sebelum mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia harus melewati masa panjang penjajahan. Rakyat hidup dalam kesulitan dan penindasan. Namun, di tengah penderitaan itu, lahirlah para tokoh pejuang yang tak kenal takut. Mereka berjuang dengan satu tujuan, yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan menciptakan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada awal tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia dengan janji memberikan kemerdekaan. Namun, di balik janji itu, muncul kesadaran di kalangan pemuda dan para pemimpin bangsa Indonesia bahwasanya kemerdekaan harus diraih oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa penjajah. Ketika Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, kesempatan besar terbuka bagi bangsa Indonesia. Kekosongan-kekosongan ini menjadi momen penting untuk mengambil alih kemerdekaan secara penuh. 15 Agustus tahun 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkannya dari pengaruh Jepang. Para pemuda yakin bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan, tanpa campur tangan atau pengaruh Jepang. Di sana, diskusi yang panas terjadi. Para pemuda seperti Wikana, Charles Sore, dan Soekarni mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan segera setelah kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksana Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Di rumah inilah, pada dini hari 17 Agustus tahun 1945, para pemimpin kita merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi itu ditulis langsung oleh Soekarno dengan usulan dan masukan dari Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya. Momen ini diwarnai dengan rasa tegang, namun juga penuh dengan harapan akan kebebasan. Setelah selesai disusun, teks kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Di luar, para pemuda dan warga sekitar turut menjaga keamanan. Mereka sadar bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi Indonesia dan mereka siap mempertaruhkan segalanya demi kelancaran proklamasi kemerdekaan langsung. Sekarang, saya berdiri tepat di mana proklamasi dibacakan. Di sini, pada pagi hari, pukul 10 WIB, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Soekarno berdiri tegak di depan rakyatnya dengan suara lantang, ia menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di momen ini, Indonesia resmi berdiri sebagai negara merdeka, satu, dan berdaulat. Bendera merah putih berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa yang tak lagi terbelenggu. Momen itu menggetarkan hati rakyat yang hadir, dan bahkan mereka yang berada jauh di pelosok negeri. Berita proklamasi pun menyebar cepat dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, di setiap sudut negeri. Rakyat merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita dan harapan. Proklamasi ini membuka jalan bagi Indonesia untuk merdeka, satu, berdaulat adil dan makmur. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari perjuangan baru. Dari sinilah kita belajar bahwa mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan cara memperolehnya. Sebagai generasi penerus, kita mewarisi tanggung jawab besar mengisi kemerdekaan bukan hanya tentang melanjutkan perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Di setiap tindakan, pekerjaan, dan cita-cita kita. Seperti pesan Bung Karno kepada kita semua, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Perjuangan kita saat ini adalah mengenang, mempelajari, dan meneruskan perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Sejarah bukan hanyalah sekedar masa lalu, ia adalah paduan untuk masa depan kita. Mari teruskan semangat proklamasi ini demi Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bersatu. Saya, Ahmad Yata Kurnia, pamit undur diri.